Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia. Materi yang akan saya bagikan pada kali ini tentang jemaah haji yang kehabisan uang real saat berada di tanah suci, baik itu berada di Madinah ataupun sedang berada di Mekah. Baik Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu selama di tanah suci kehabisan real, maka ada beberapa cara bagaimana Bapak Ibu menukar uang realnya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa tukar uang real itu dengan sesama jemaah haji. Jadi kalau misalkan ada jemaah haji yang membawa uang real yang banyak, Bapak Ibu bisa tukarkan uang rupiah Bapak Ibu, tukarkan dengan uang real yang ada di jemaah haji. Biasanya itu suka terjadi tuh di lapangan seperti itu. Dan Bapak Ibu harus tahu berapa nilai tukar rupiah terhadap real. Kalau saat ini mungkin di kisaran sekitar 4.300-an atau sampai 4.500-an per satu real. Jadi Bapak Ibu bisa tukar itu. Biasanya harga yang yang disampaikan itu biasanya kesepakatan saja antar jemaah haji itu. Jadi mau berapa tuh yang punya uang real mau jual realnya kepada jemaah haji tersebut. Itu bisa terjadi seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu bisa tukarkan uang rupiah Bapak Ibu di money changer. Biasanya money changer itu bisa ada yang di sekitar lokasi hotel, seperti itu, dan ada juga, banyak juga yang di sekitar masjid. Ada yang di sekitar Masjidil Haram, atau kalau ketika di Mekah, atau di sekitar Masjid Nabawi kalau sedang berada di Madinah. Jadi ke money changer. Bahkan ada yang satu realnya dijual 4.400. Misalkan di tempat yang lainnya satu realnya dijual 4.600 rupiah. Nah, Bapak Ibu pilih-pilih ya di situ. Banding-banding dulu mana yang nilai realnya dibelinya itu lebih murah ya, lebih murah maaf. Jadi lebih murah. Jadi itu silakan. Nah, untuk itu Bapak Ibu ajak jemaah haji yang lainnya yang sudah biasa menukar uang di money changer. Biasanya suka ada tuh di jemaah haji yang mengetahui lokasi-lokasi money changer yang nilai jual realnya itu murah. Jadi itu Bapak Ibu bisa minta diantar seperti itu. Kemudian apalagi yang harus dilakukan caranya kalau misalkan Bapak Ibu kehabisan real selama di tanah suci? Bisa kalau Bapak Ibu mempunyai tabungan di Indonesia, misalkan Mandiri, BNI, BSI ataupun yang lainnya, Bapak Ibu bisa gunakan ATM Bapak Ibu. Jadi melalui ATM. Nah, nanti yang keluar itu nanti ya bukan rupiah, uang real juga gitu. Jadi seperti itu, bisa melalui ATM. ATM-nya ada di mana? Kalau saya dulu waktu bertugas di 2023 di sekitar hotel tempat menginap jemaah haji ada ATM di situ. Ada ATM di situ. Tapi kebanyakan biasanya ATM itu berada di dekat sekitaran masjid. Baik itu di Masjidil Haram yang ada di Mekah maupun ada di sekitaran Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Nah, itu bisa itu Bapak Ibu. Ada ATM-nya Bank Ar-Rajhi itu bisa di situ. Asalkan Bapak Ibu ATM-nya ada yang berlogo Visa atau Mastercard ya. Ada Visa-nya, ada Mastercard-nya. Kalau misalkan nggak ada logo itu biasanya nggak bisa. Jadi ada logo Visa atau Mastercard-nya. Jadi baru itu bisa digunakan untuk mengambil uang. Nah, terkait berapa nanti konversinya uang real terhadap rupiah, itu biasanya nanti di struk yang keluar, itu kita bisa lihat berapa sih harganya satu real itu.
Nah, di situ bisa dikonversikan. Misalkan sekarang harga pasarannya 1 real itu 4.500 misalkan ya. Nanti Bapak Ibu bisa hitung sendiri itu berapa dihargain dikonversikan ke dalam rupiah real yang keluar. Nah, mengenai uang real yang keluarnya itu tidak seperti di kita di Indonesia. Jadi itu bisa misalkan Bapak Ibu ngambilnya berapa real tuh. Nanti keluarnya itu biasanya ada uang misalkan kalau 500 real ya 500 real. Ada juga yang dipecah-pecah seperti itu. Jadi seperti itu kalau di Arab Saudi Bapak Ibu. Jadi tadi ya pertama bisa tukar antar jemaah, kemudian bisa juga menggunakan money changer, yang ketiga bisa menggunakan ATM seperti itu. Nah, yang lainnya kalau misalkan Bapak Ibu dari Indonesia membawa uang rupiah, misal membawa uang rupiah, nah itu bisa dipergunakan juga, ada juga pedagang-pedagang di Arab Saudi atau toko-toko yang berada di Arab Saudi, baik di Mekah atau di Madinah itu, ataupun di pedagang-pedagang yang biasanya di kaki lima, yang gelar-gelar di tikar dan sebagainya, itu menerima juga uang rupiah, tapi yang diterimanya itu 100.000 dan 50.000. Jadi yang 20.000, 10.000, 5.000 itu tidak berlaku. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bawa ke sana, bawanya yang 100.000 dan 50.000 itu bisa digunakan untuk jual beli, untuk membeli itu. Biasanya ada yang menerima juga uang rupiah seperti itu. Banyak biasanya menerima uang rupiah seperti itu. Nah, yang lainnya, kalau misalkan Bapak Ibu jemaah haji kehabisan uang rial, kemudian tidak membawa uang rupiahnya pun sudah menipis, sudah habis. Bagaimana caranya? Ya Bapak Ibu bisa minta bantuan kepada mungkin anak yang ada di Indonesia untuk ditransfer. Jadi dimasukkan saja ke bank Bapak Ibu, misalkan bawanya Mandiri atau BNI atau BSI atau bank yang lainnya ya. Itu bisa dimasukkan dulu di tabungan Bapak Ibu di sana, ditransfer dari situ. Nanti yang ngambilnya nanti lewat ATM ya, lewat ATM yang ada di tanah suci baik itu di Mekah maupun di Banidah. Itu bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya sampaikan memang dalam kenyataannya di lapangan Bapak Ibu para calon jemaah haji biasanya sudah menjelang hari-hari kepulangan, seminggu lagi kepulangan, itu sudah mulai keuangan menipis karena biasanya belanjaannya kadang tidak terkendali. Pulang dari haram, jalan-jalan, lihat ada yang jual pakaian-pakaian gamis, ada yang jual batu ali, ada yang jual kopiah haji, ada yang jual lain-lainnya lah, yang seperti makanan. Biasanya tidak terasa itu keluar tuh 1 real, 2 real, 5 real, itu tidak terasa tuh. Lama-lama pas dilihat ternyata keuangannya menipis. Itu biasanya seperti itu. Tidak salah juga, tapi memang harus di-planning sedemikian rupa ya. Harus dihitung, misalkan lama tinggal di Arab Saudi kan itu sekitar 40 hari, 30 hari 30 harian di Mekah, kemudian 8 hari, 9 hari di Madinah, kemudian pas kepulangan. Jadi itu harus di planning sedemikian rupa, berapa budget untuk oleh-oleh misalkan. Kemudian berapa untuk sehari-hari. Nah, itu memang harus di planning agar tidak terjadi habis uangnya gitu, uang realnya. Ini memang harus di planning sedemikian rupa. Pandai-pandainya Bapak Ibu memplanning uangnya, ya, mengatur keuangannya seperti itu. Berapa banyak uang yang harus dibawa ke tanah suci? Yaitu diserahkan kembali kepada Bapak Ibu. Ya tidak berlebihan juga ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu di tanah suci belanja, ternyata pas mau kepulangan overload. Jadi di kopernya, di koper besar, di koper kecilnya, itu sudah tidak muat.
misalkan seperti itu. Akhirnya tidak bisa dibawa karena nanti ditimbang juga gitu, ditimbang dan tidak boleh melebihi berat yang sudah ditentukan. Jadi nanti terpaksa gimana caranya solusinya? Yaitu paling dikargokan Bapak Ibu. Nanti biasanya suka ada yang tukang kargo atau kargo-kargo itu keliling ke hotel-hotel tuh menawarkan untuk dikargokan barangnya. Jadi biasanya nanti memang agak lama nanti nyampainya, ada yang seminggu baru nyampe, 2 minggu baru nyampe dan sebagainya. Itu memang seperti itu. Nah itu saja mungkin Bapak Ibu, itu pengalaman-pengalaman saya secara pribadi, pengalaman saya kalau saya lihat di lapangan para calon jemaah haji seperti itu. Jadi bagaimana Bapak Ibu kalau misalkan uang realnya habis selama berhaji. Nah itu ya. Nah, saran saya pandai-pandailah untuk mengatur keuangan selama di tanah suci ya. Bijaklah ya gitu ya. Nanti juga belanja banyak-banyak itu tidak terangkut. Repot pada saat pengepakan, biasanya repot. Aduh ini sudah masuk, nggak bisa masuk kemana-mana. Dan lagian biasanya barang-barang yang ada di tanah suci itu di Indonesia sudah banyak juga yang jual di toko-toko alat-alat haji ya, di situ ada kurma, ada tasbih dan lain sebagainya. Itu biasanya di toko-toko alat haji itu sudah banyak. Ya untuk oleh-oleh ya bisa dikombinasikan ya seperti itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu para calon jemaah haji yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu para calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun 2025 ini. Semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keselamatan, hajinya makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.